Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Prosa, senang sekali saya Wike Veranika dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau dapat berjumpa kembali dengan sahabat Prosa dimanapun Anda berada. Di episode kita kali ini, kita akan berkunjung ke salah satu klinik kecantikan yang ada di Kota Lubuk Linggau, Klinik Dermawise Skin Center. Mau tahu fasilitas apa saja yang ada di Dermawise Skin Center? Ikuti saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Prosa, sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Tegi Bayuni SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kemudian ada juga analis dokumen perizinan Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, Ibu Fatmawati Sarjana Ekonomi. Ketua Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia Kota Lubuk Linggau, Bapak Andika Wirakesuma SHMH. Dan telah hadir juga owner Dermawise Skin Center, Dr. Dwi Susanti, spesialis dermatologi dan venereologi. Waalaikumsalam. Langsung saja ya sahabat Prosa, untuk yang pertama kita persilakan kepada Bapak Haji Tegi Bayuni untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau ke Klinik Dermawise Skin Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat Prosa, baik yang ada di Klinik Dermawise ataupun di online. Ini Bu Dokter, kegiatan Prosa ini memang sudah rutin kami laksanakan, dan tujuan daripada kegiatan Prosa ini tidak lain tidak bukan adalah mempromosikan usaha-usaha yang ada di Kota Lubuk Linggau, tujuan utama. Dan juga nanti bagaimana sebenarnya kemudahan-kemudahan berusaha yang ada di Kota Lubuk Linggau. Makanya dalam hal ini kami datang ke sini sekalian juga menyapa sahabat Prosa, apa sih yang memang menjadi tujuan daripada didirikannya Dermawise ini di Kota Lubuk Linggau, terutama juga bagaimana pada saat kemarin dalam rangka untuk membuat izin dan sebagainya, apakah memang ada kendala ataupun yang lain. Tapi intinya daripada kegiatan ini adalah kami hadir biar terbina hubungan yang baik antara pelaku usaha yang ada di Kota Lubuk Linggau pun kami dalam hal ini Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sama-sama dengan pelaku usaha menyampaikan apa sih yang memang yang kita laksanakan di Klinik Dermawise ini. Mungkin nanti bisa sama-sama kita dengarkan sahabat Prosa apa keunggulan daripada Klinik Dermawise ini dibanding klinik-klinik yang lain. Termasuk juga dari nanti segi kesehatan juga bisa kita tanyakan dari kita yang hadir di sini, juga nanti ada dari Bung yang sebelah saya ini yang selalu pakai baju merah, Bung Andika Wirakesuma, bagaimana hak dan kewajiban daripada baik itu owner ataupun pelaku usaha yang ada di Kota Lubuk Linggau ini pun juga terhadap masyarakat yang ingin datang dan menikmati semua layanan yang ada di Klinik Dermawise ini. Mungkin itu dulu dari saya, nanti sambil ini kita dengarkan apa sih yang memang menjadi unggulan dan kegiatan-kegiatan yang ada di klinik ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Tegi atas penyampaiannya, dan selanjutnya kita akan berbincang dengan owner dari Dermawise Skin Center, Dr. Dwi Susanti. Langsung aja ya Dok ya. Ini bisa diceritakan Dok latar belakang dari berdirinya klinik Dermawise ini.
Jadi pada tahun 2018 saat saya menyelesaikan pendidikan dokter spesialis, kondisi di Lubuk Linggau ini sudah ada beberapa klinik kecantikan, namun belum ada dokter spesialis kulit yang standby di sini gitu. Jadi memang niat saya waktu mengambil program pendidikan dokter spesialis itu adalah untuk menjadi dokter spesialis kulit, karena di Linggau waktu itu belum ada sama sekali. Jadi setelah lulus saya kembali ke kota Lubuk Linggau, kemudian berpraktek pribadi dulu. Nah, selama 2 tahun, kemudian baru membuka usaha klinik Dermawise ini. Jadi kita grand opening tanggal 12 Februari 2021. Jadi insya Allah beberapa bulan yang akan datang akan memasuki tahun ketiga. Anniversary yang ketiga ya dok ya. Niatnya membuka usaha klinik ini adalah untuk memberikan layanan kesehatan. Jadi bukan cuma kecantikan, tapi layanan kesehatan kulit dan kelamin untuk mengaplikasikan ilmu dan kompetensi saya sebagai dokter spesialis, sehingga masyarakat di kota Lubuk Linggau maupun sekitarnya dapat merasakan pelayanan untuk kesehatan kulit maupun juga kelamin dan juga perawatan estetika dengan standar profesional di bawah naungan dokter spesialis. Semoga sekali ya. Dokter. Oke, kalau memilih nama Dermawise ini, Derma itu dari bahasa Latin, artinya kulit. Oh, derma itu kulit. Sedangkan wise itu kita ambil dari bahasa Inggris yang berarti bijak. Jadi itu suatu doa dan juga tekad kami untuk menjadi pilihan orang-orang bijak, untuk pilihan bijak untuk kulitmu, itu slogan kami. Jadi untuk wise people, orang-orang yang memilih, masyarakat yang memilih klinik Dermawise Skin Center itu adalah pilihan bijak dan yang sudah tepat sekali. Tepat ya dok ya. Oke, ini untuk tenaga kerjanya dok. Dari klinik Dermawise. Dari klinik Dermawise Skin Center kita ada administrasi yang juga merangkap sebagai kasir, kemudian ada perawat juga, dan ada terapis atau beautician. Semuanya adalah tenaga terampil dan berpengalaman. Dan itu direkrut warga Kota Lubuk Linggau. Semuanya dari warga Kota Lubuk Linggau. Untuk pelayanan dok, pelayanan yang ada di klinik Dermawise ini. Baik. Jadi mengapa kita namakan Skin Center? Karena memang niat saya ingin menjadikan ini adalah pusat perawatan, jadi bukan cuma sekedar untuk facial misalnya, tapi juga untuk pengobatan juga gitu. Jadi di sini servisnya adalah praktek dokter spesialis kulit, jadi bisa mengkonsultasikan berbagai masalah kesehatan kulit, kelamin, tapi juga dapat melakukan perawatan estetika. Baik itu yang non medis, contohnya facial, maupun juga yang medis seperti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dokter. Jadi itu ya mungkin salah satu keunggulan klinik Dermawise ini dibandingkan klinik-klinik kecantikan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Betul, jadi untuk tindakannya langsung dilakukan oleh saya, dokter spesialisnya. Untuk ini dok, apa namanya menurut dokter nih pada saat proses perizinan kemarin, waktu membangun klinik ini kan ada proses perizinan. Itu menurut dokter, pengalaman pribadi dokter itu gimana dok? Lancar, alhamdulillah, administrasinya lancar, karyawannya juga helpful, kita bisa kontak melalui WA, kalau ada yang kurang bisa dikasih tahu langsung gitu. Jadi alhamdulillah perizinannya lancar, mudah dan baik ya, baik izin surat baik surat izin praktek tenaga kerja maupun izin operasionalnya juga lancar. Nih dok, untuk pertanyaan terakhir nih, saran dari dokter untuk sahabat prosa yang ingin membuka usaha yang sejenis ini atau usaha-usaha yang lain, ini sarannya gimana dok? Baik, sebagai seorang dokter tentunya saya berpesan untuk teman sejawat yang baik yang sedang menggeluti dunia estetika ini maupun yang akan terjun, jangan lupa bahwa sejatinya kita adalah dokter. Jadi ada sumpah dokter yang mesti dipegang, ada etika kedokteran yang mesti dijunjung. Walaupun kita memiliki klinik, memiliki usaha yang membuat kita menjadi seorang pengusaha, tapi tetap sejatinya adalah dokter. Jadi niat utama tentunya adalah menjalankan ilmu kedokteran kita sesuai kompetensi dan urusan cuannya di belakang. Gitu. Jadi beda dengan usaha lain. Iya, mengedepankan dulu ini ya sebagai abdi masyarakat. Betul. Ya. Dok, lalu yang penting adalah keamanan pasien, itu adalah yang pertama. Gitu. Oke. Nanti kita sambung lagi ya, Nanti kalau misalnya ada ada tambahan nanti ya dari Pak Andika.
Terima kasih ya, Dok ya. Sama-sama. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Fatmawati selaku analis dokumen perizinan Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Baik. Terima kasih Prosa undangannya dan terima kasih waktunya Kadis, Dokter, Bung Handika juga Pak Wike. Iya. Kami dari Dinas Kesehatan tentunya kalau kita bekerja ya Dok ya sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan karena semua sudah diatur. Kalau masalah klinik ini ada di peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang klinik. Itu klinik ada 2 ya, pratama dan utama, dan rawat jalan dan juga non rawat jalan. Nanti dokter bisa memilih klinik yang mana. Kayaknya sekarang sudah klinik pratama ya Dok ya. Tentunya kita memperkerjakan benar nakes atau tenaga kesehatan yang berkompeten ya, yang sudah terakreditasi dan juga punya surat izin praktek atau surat izin kerja. Kemudian sekarang juga kita diwajibkan untuk akreditasi. Jadi sekarang akreditasi lagi booming dan akreditasi itu untuk puskesmas, rumah sakit, klinik, labor, dan praktek dokter mandiri pun sekarang harus terakreditasi Pak Kadis. Dan untuk informasi saja sekarang di Kota Lubuk Linggau 10 puskesmas kita sudah melaksanakan akreditasi dan reakreditasi ya. Ada 1 puskesmas yang akreditasi dan 9 puskesmas itu reakreditasi. Alhamdulillah di bulan kemarin itu sudah selesai semua Pak Kadis. Jadi sekarang ada peraturan klinik, labor, UTD ya, unit transfusi darah itu juga wajib untuk diakreditasi. Itu di peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2022 ya Dok tentang akreditasi. Nah, masalah akreditasi ini sekarang lagi booming dan itu memang lagi harus dilaksanakan. Jadi nanti kalau misalnya klinik ini akan melakukan akreditasi, nanti bisa hubungi tim kami di Dinas Kesehatan karena di Pasienkes ini harus terdaftar dulu ya di Pusdatin. Jadi mereka harus terdaftar dulu dan mendapatkan nomor registrasi. Itu buktinya. Nanti kalau sudah dapat nomor registrasi, baru nanti mengikuti lagi aplikasi-aplikasi yang lain. Utamanya itu adalah tenaganya itu harus terdaftar di SIS-SDMK, jadi sistem informasi itu tenaga kesehatannya. Jadi di situ nanti harus di-entry datanya dan kalau mau akreditasi data tersebut harus 100% ya. Kemudian aspaknya juga, aspak itu juga harus 100% dan juga ada satu lagi namanya INN, itu juga harus 100%. Kalau ketiga dari aplikasi tersebut tidak mencapai 100%, dia tidak bisa akreditasi. Ya, itu syaratnya. Karena memang sudah ditentukan seperti itu. Jadi nanti jadi diwajibkan untuk akreditasi. Kalau klinik sekarang sudah mulai berjalan kan, di Kota Lubuk Linggau ini sudah beberapa klinik yang sudah berjalan, sudah selesai juga melaksanakan akreditasinya. Nanti dokter bisa hubungi tim kami di Dinas Kesehatan di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan. Nanti kami ada beberapa orang, ada tim jadi bisa membantu, ya bisa membantu nanti dokter untuk melakukan akreditasi. Karena di akreditasi itu kita bisa melihat bagaimana mutu pelayanan kita, ya. Karena di akreditasi itulah buktinya kalau pelayanan kita memang prima, ya kita buktikan dengan akreditasi dan pelayanan yang nyata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dokter. Nanti kalau ada apa-apa bisa hubungin kami Dinas Kesehatan ya. Terima kasih ya Mbak Fatma infonya. Itu Sama-sama. sangat bermanfaat sekali ya untuk dokter Dwi ya, khususnya untuk klinik Dharma West ini kan untuk melakukan akreditasi ya. Jadi sudah kewajiban ya. Wajib Mbak sekarang. Fatma, wajib sekarang. Segera ya Dok ya. Iya, registrasi dulu. Nanti setelah itu kalau sudah dapat nomor registrasi baru bisa dok. Masalah aspeknya gimana, nanti kan tenaganya juga gimana, gitu ya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Andika Wirakesuma SHMH untuk memberikan edukasi tentang hak-hak dan kewajiban dari yang harus dipenuhi dari owner Dharma West Skin Center ini.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Waalaikumsalam Wirakusuma. warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini selaku dari Yayasan Pengembangan Pelaku Usaha, izin untuk menyampaikan sedikit edukasi ke Bu Fatma, Dr. Dwi, dan Pak Regi. Kalau dikatakan memberikan edukasi, ya dikarenakan juga sehubungan Dr. Dwi dan klinik Dermawes adalah klien tetap kita juga. Kita adalah pengacara termasuk perusahaan daripada Dermawes. Seperti itu sering melakukan edukasi mengenai tentang hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang OPK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa setiap konsumen itu harus mendapatkan kepastian tentang produk atau yang digunakan dikonsumsi oleh konsumen tersebut, dapat kepastian. Contoh seperti bahwa kita mengiklankan sesuatu yang tidak pasti dan tidak sebenarnya yang akan diperoleh daripada konsumen melanggar undang konsumen. Jadi apa yang diiklankan harus sesuai apa yang dia dapatkan. Itu contoh promo 50%, akan tetapi nggak taunya itu hanya modus kan, nggak tahu harganya di up gitu kan. Nah itu namanya pembodohan terhadap konsumen seperti itu. Jadi dilarang juga pelaku usaha itu menghalalkan berbagai cara agar mendapatkan keuntungan seperti itu. Tapi kalau kita lihat di Dermawes bahwa mendapatkan kepastian, seperti kalau misalnya saya pernah juga perawatan sini ya dok ya, pernah perawatan sebelum before and afternya itu ada dia di fotonya. Jadi jangan sampai konsumen komplain ya, oh kok kemarin cantik kok sekarang berubah jadi kayak gini kan, tapi kita ada arsipnya ya dok ya. Jadi jangan sampai konsumen itu beretikat tidak baik agar menjatuhkan usaha daripada Dermawes ini seperti ini. Nah setelah itu juga bahwa kita juga mengimbaukan kepada masyarakat terutama Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya untuk perawatan terhadap tubuh dan muka itu sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang berprofesional seperti orang-orang ahli di bidangnya, baik itu yang bersertifikasi maupun orang-orang yang spesialis di bidangnya seperti itu. Kenapa? Banyak juga orang-orang yang nekat membuka tempat usaha kecantikan tapi dia tidak bersertifikasi maupun di ahli bidangnya. Takutnya apa? Itu berdampak kepada akibat tubuh kita yang tidak terkontrol dengan obat-obat atau apa istilahnya dok, tindakan yang tidak sesuai dengan pemakaian daripada tubuh tadi. Kalau di Dermawes itu dikontrol oleh dokter spesialisnya bahwa sesuai apa tidak dengan kebutuhan daripada tubuh ya. Nah seperti itu. Dan juga mungkin nanti dari dinas kesehatan yang Ibu Fatma bisa menjelaskan juga, keunggulan rupanya klinik kan harus akreditasi. Nah kalau salon seperti apa sebenarnya spek-speknya? Terkadang ada juga salon-salon itu yang menggunakan produk-produk kesehatan tapi dia tidak berizin seperti itu. Nanti bisa dijabarkan sejelas Ibu Fatma. Mungkin inilah dari kami ya sambil mengutuk pelaku usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andika. Oke Bu Fatma, boleh ditanggapi dari Pak Andika yang masalah salon ya Pak Andika ya, salon-salon kecantikan yang melakukan tindakan yang dilakukan oleh bukan dokter yang spesialis ya. Nah, Baik, terima kasih Pak Andika. Jadi kita sebagai masyarakat tentunya kita harus bisa memilih ya, memilih mana yang terbaik dan mana yang tidak baik. Itu adalah hak dari konsumen. Kalau pelaku usaha tentunya mereka juga punya hak untuk melakukan usaha. Jadi kalau memang mereka melakukan hal-hal yang tidak berkompetensi, jadi jangan kita ikuti atau jangan kita ke sana gitu ya. Kita pilihlah tempat yang memang betul-betul berkompetensi. Zaman sekarang ini kan zaman global ini sudah terbuka untuk masalah apapun. Jadi di sosial media ini banyak sekali promosi-promosi yang membuat kita tergiur, tapi kembali lagi kepada konsumen, kembali lagi kepada pribadi dan masyarakat itu sendiri. Tentunya kita punya hak untuk memilih ya, karena hidup itu adalah pilihan ya nggak, dan begitu pun yang lainnya. Mungkin itu Pak Andika. Jadi gini Bu, kalau nah iya gimana? Iya. Jadi kalau itu dari dinas kesehatan ada tindakan nggak itu Ibu untuk salon-salon kecantikan yang melakukan praktek yang tidak berkompeten lah ya, istilahnya dilakukan oleh tenaga yang tidak berkompeten. Itu dari dinkes itu gimana? Itu Bu Fatma menyikapinya. Kalau kami kan
kita adalah satu kesatuan ya Pak Kadis ya. Jadi kita nggak bisa kami saja, kan itu juga pelaku usaha kan ada di usahanya izinnya kan. Jadi artinya apa? Kita satu tim. Ya, nggak cuma di dinas kesehatan saja, tetapi kan dari perizinannya, terus dari kalau mereka tidak ke kami, artinya nggak ada izin, kami pun nggak bisa menindaklanjutin kegiatan mereka, karena itu semua adalah satu sistem. Satu sistem artinya itu tadi kita bekerja sama. Nanti kan kategorikan malpraktek nggak? Orang yang sedang spesialis ya. semestinya memang itu, iya, semestinya karena kan kalau kesehatan ini memang dia ada basicnya. Basicnya artinya dia memang pernah sekolah, ya pernah sekolah ataupun dia kursus atau apa. Jadi Ya, ya, jadi makanya kita harus bisa memilih kan mana yang baik untuk kita. Gitu. Karena zaman sekarang sudah terbuka lebar. Jadi kalau kita masih saja percaya dengan hal-hal yang seperti itu, artinya kan kita belum bisa bijak. belum bijak tadi, belum bijak untuk memilih mana yang tadi terbaik. ya. Ya. Karena itu tadi hidup adalah pilihan. Pilihan. Jadi kita berhak untuk memilih kemana saja, tapi tentunya yang baik untuk kita dan bermanfaat baik juga untuk kita. Jadi jangan kita salah pilih ya Dok ya. Mungkin itu saja. Dari Dokter Dwi mungkin ada tanggapan terkait dari isu-isu yang itu tuh ya, baik. salon yang Iya. dikerjakan oleh tenaga Betul. Untuk tindakan medis itu memang harus dikerjakan oleh dokter yang juga berpengalaman. Jadi bukan asal dokter gitu. Untuk dokter spesialis tentunya yang berbasic spesialis dermatologi dan venerologi ataupun dokter umum yang mengambil kursus. Jadi dia sudah tersertifikasi juga gitu. Nah kalau non dokter itu seharusnya tidak boleh mengerjakan. Contohnya tindakan injeksi atau perawatan medis lainnya karena ada komplikasi yang takutnya akan terjadi. Gitu. Iya betul. memang masyarakat memang harus bijak tadi ya, Betul. tadi harus memilih. Iya, karena kalau untuk produk-produk yang dipakai, misalnya di klinik kita pakai produk untuk skin booster atau untuk filler, itu mendapatkannya harus melampirkan surat izin praktek. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya ada di salon yang menggunakan produk tersebut, artinya menjadi tanda tanya, Iya, dapatnya dari dari mana? mana? Artinya ilegal Iya. dong. Karena setiap perusahaan atau vendor yang benar itu pasti akan meminta dulu izin praktek, kemudian alamat kliniknya di mana. Iya. Jadi benar-benar memang mereka memastikan bahwa produk tersebut digunakan oleh dokter. Dokter. Oke. Tapi balik lagi memang masyarakatlah yang memilih. Memilih. Ya, be wise, pilihan Be bijak ada di sini. Be wise ke dermawan. Ke dermawise saja udah pasti ya. Oke. Baik sahabat Prosa, sebelum kita tutup nih mungkin ada closing statement dari Pak Kadis, Pak Haji Tegi. Silakan. Terima kasih Bu Ike. Sebagaimana kita dengarkan, apa-apa yang memang menjadi produk ataupun pelayanan yang ada di Dermawas. Dan juga kita sudah dengarkan semacam saran juga dari Dinas Kesehatan pun juga dari Yayasan Klinik Kosmetik Indonesia. Kembali lagi kepada masyarakat sebagai penikmat layanan. Bijak-bijaklah dalam mencari dan melakukan, apalagi yang tadi seperti sudah diingatkan oleh dokter, idealnya tindakan yang medis itu harus dilakukan ahli medis. Ahli medis. Dan juga memang terhadap produk-produk juga kita harus lebih cerdas dalam rangka, apa salahnya kita mungkin juga bisa menanyakan dengan dokter yang bersangkutan, ataupun kita bertanya udah tersertifikasi atau belum mungkin ke Dinas Kesehatan dan yang lain-lain. Nah memang seperti yang Pak Bung Andika tadi bilang, jangan sampai ini menjadi masalah pidana, karena kalau sudah pidana akhirnya nanti bukan hanya pelaku usaha yang jadi nanti direpot, juga masyarakat juga akan repot. Jadi kembali lagi kepada masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi, bijak-bijaklah dalam memilih
dalam hal ini klinik atau layanan-layanan, apalagi dia melaksanakan kegiatan-kegiatan medis. Ini juga supaya jangan sampai nanti tindakan-tindakan itu yang harusnya kita lebih baik, malahan kita dapat yang tidak baik. Nah, makanya daripada itu kembali lagi kita, kalaupun ada segala sesuatu tidak jadi masalah. Kalaupun memang kita nanti menjadi masyarakat yang memang kritis, karena kalau sudah sakit kembali lagi pada kita juga nanti. Nah, mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Dokter terima kasih atas kesediaannya, kepada Bu Andika juga Bu Fatma juga. Semoga kegiatan kita yang kita laksanakan ini bisa memberikan informasi yang baik, yang tepat, juga bisa mengedukasi masyarakat bahwa Kota Lubuk Linggau itu adalah kota yang sangat dinamis dan juga sudah banyak pilihan. Pun dalam hal ini kegiatan usaha ini juga menjadi salah satu pilihan terbaik. Tidak harus jauh-jauh kita ke kota besar. Ternyata di Lubuk Linggau sudah ada dokter spesialis yang memang khusus menangani masalah kulit dan kecantikan. Nah, itu mungkin untuk menjadi catatan diingatan daripada sahabat Rosa yang ada di rumah sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Tegi tadi atas closing statement-nya. Mungkin ini dari Pak Andika dari Yayasan Perlindungan Pelaku Usaha Indonesia Kota Lubuk Linggau. Mungkin terakhir nih closing statement. Ada tambahan lagi mengenai tentang salon dan yang tidak mempunyai sertifikasi dan menjalankan kegiatan medis gitu kan, yang ilegal gitu kan. Kita himbaukan kepada seluruh pelaku usaha salon yang nakal itu, kami yang Perlindungan Hukum Pelaku Usaha mengimbaukan kepada seluruh salon yang nakal yang tidak menggunakan tenaga medis yang ahli di bidangnya atau bersertifikasi, ya, kami Yayasan Perlindungan Pelaku Usaha akan melakukan tindakan-tindakan hukum, baik itu bisa melakukan secara pidana maupun juga menutup usahanya ke dinas instansi terkait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diusulkan ya Pak ya untuk menutup kegiatan usaha itu. Oke, itu bagus sekali itu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Semoga ini kegiatan kita pada hari ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi sahabat Rosa yang ada di Kota Lubuk Linggau maupun di sekitar Kota Lubuk Linggau yang ingin membuka usaha seperti usaha klinik Dharma West dari Dr. Dwi Susantini atau kegiatan usaha-usaha yang lainnya. Sukses terus ya dokter untuk klinik Dharma West-nya dan sukses untuk kita semua ya. Dan oke sahabat Prosa, terima kasih telah menyaksikan acara ini. Jangan lupa untuk mengikuti akun sosial media kami DPMPTSP Kota Lubuk Linggau dan jangan lupa juga untuk like, subscribe channel YouTube kami DPMPTSP Kota Lubuk Linggau. Terima kasih bagi sahabat Prosa. Satu lagi bagi sahabat Prosa yang ingin dibantu untuk mempromosikan kegiatan usahanya bisa menghubungi kami di DPMPTSP Kota Lubuk Linggau melalui bidang promosi penanaman modal atau melalui aplikasi Si Besti Prosa. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk sahabat Prosa, Klinik Dharma West Skin Center, pilihan bijak untuk kulitmu. Salam. Semua bisa investasi. Thank you.